Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan dua tamu nih dengan Ustadz Firdaus, muridnya Ustadz Firdaus. Iya, Nama antum siapa? Ustadz Arifin. Ahmad Arifin Ustaz. Ahmad Arifin. Dari mana itu, Ustadz? Ana dari Riau Ustaz. Riau, Kabupaten. Riau, ada Kepulauan Riau, berarti di Riau-nya. Ana di Riau-nya Ustaz. Oke. Kabupaten Kampar Ustaz. Dari Pekanbaru, Sekitar 6 jam Ustaz. jalur darat. Iya Ustaz. Jalannya sudah bagus. Belum Ustaz, masih batu, tanah. Kesananya jalannya? Di Pekanbarunya bagus, tapi ke kampung Ana Ustaz, dari kota itu, dari kabupaten tuh sekitar 3 jaman Ustaz. Oh, Masuk dalamnya Ustaz. gitu. Hmm. Terus asli sana? Iya Ustaz. Ana asli sana, tapi ana pesantren Gusto keluar Ana Ustaz. Keluar dari kampung, belajaran di pesantren Ar-Rayyan namanya Ustaz. Di mana, Ren? Di Rokan Hulu Ustaz. Oh, kan masih Hmm. Sumatera juga ya. Di Mas Riau sana ya. iya, sekitar Terus 6. habis itu? Habis itu langsung kuliah. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Ustaz Firdaus tadi Ustaz. Karena Firdaus. beliau salah satu dai Kambar Kiri Ustaz. Nah, jadi beliau kasih donatur kana. Alhamdulillah sekarang anak kuliah di ST Ali bin Abi Thalib Surabaya Ustaz. Semester berapa? Semester 2 Ustaz. Oh, itu kemarin teman-teman Stay Ali itu kesini. Oh iya Ustaz. Ada videonya juga, sudah Ah, nonton udah YouTube-nya? Ustaz. Udah Ustaz. Sudah nonton ya? Udah. Yang saya diskusi dengan mereka itu banyak, Ya, ada Muhammad ada Bajai. 5 video itu. Iya Ustaz. Jadi kampung Ustaz masih pelosok Ustaz. Masuk listrik itu 2020 kalau nggak salah Ustaz. Langsung listrik 2000, 2020 Ustaz. 2020. Terus Bahkan sinyal yang untuk nelpon belum ada Ustaz. Yang bisa tuh masih WA, bisa kalau WA. Karena pakai wifi Ustaz. sinyal kayak Telkomsel gitu. Nggak ada Ustaz. XL nggak ada Ustaz. Berarti masih pakai wifi. Wifi yang masuk malah lebih dulu daripada Iya itu Ustaz. tadi ya. Iya Ustaz, saking Oh, iya. berarti yang swasta yang masuk. Iya Ustaz. Oh, berarti cuma WA nggak bisa ya? WA bisa Ustaz. Alhamdulillah WA bisa nelpon. Kalau WA bisa. Oke. Terus apa yang mau ditanyakan ini? Ya begitu Ustaz, karena anak tinggalnya di pedalaman gitu Ustaz. Jadi dakwah di sana itu bahkan bukan kurang Ustaz, memang minimal gitu Ustaz. Nggak ada dikit-dikit Ustaz. Yang mereka untuk agama gitu Ustaz, memang jauh gitu Ustaz. Jadi gimana caranya kita tuh ngajak mereka kembali lagi gitu Ustaz. Untuk memahamkan mereka. Memahamkan mereka. Ya, Awam sekali ya. iya betul Ustaz. Ada afiliasi ke ormas tertentu nggak? Oh, nggak ada Ustaz. Ada Mereka umum berarti. umum, tapi kebanyakan mereka tuh masih kayak tasawuf gitu Ustaz. Oke. Ada tokoh agamanya nggak di sana? Ada Ustaz. Mereka udah tua juga Ustaz. Tapi alhamdulillah ketika anak libur pesantren disuruh anak khutbah gitu Ustaz. Karena saking minimnya tadi Ustaz. Jadi anak pesantren biasanya libur khutbah Ustaz. Bahkan di masjid raya juga alhamdulillah suruh khutbah Ustaz. Walaupun mereka tahu anak tuh, oh ini salafi ini gitu Ustaz. Ini lulusan Stay Ali gitu. Ya gitu Ustaz. Terus ini kan baru semester 2. Iya Ustaz. Nanti mau balik ke sana berarti kalau Iya. sudah selesai. Ya insyaallah Ustaz. Terus mau rencana apa? Ya, rencana bagaimana cara mengembangkan dakwah di sana Ustaz. Nah, punya masjid sendiri nggak? Belum Ustaz. Masjid warga? Iya masih warga Ustaz. Dikasih amanah nggak di situ? Alhamdulillah Ustaz, kasih juga Ustaz. Apa? Disuruh apa di situ? Kadang imam soalnya yang takmir itu ayahnya sendiri Ustaz. Oke. Sudah mudah itu kalau gitu. Nanti mungkin selain nanti bisa kajian-kajian mungkin dari untuk pengaruh kuat itu ya dari TPA dulu untuk warga. Pembelajaran Al-Quran itu harus. Sudah ada kan? Belum ada Ustaz. Nah itu berarti PR-nya. Warga belajar Al-Quran dari mana? Itu biasanya kalau anak dulu-dulu itu langsung ke rumah Ustaz. Biasanya sore-sore ke rumah. Itu Ke rumah gurunya?
Iya, Ustaz. Itu waktu anak SD tuh, Ustaz. Tapi anak sekarang lihat itu anak-anak itu nggak ngaji lagi, Ustaz. Nah itu PR-nya berarti itu sudah jalan keluar itu. Udah bikin itu aja TPA. DPA, Ustaz. Iya. Nah sekarang kalau eh, lagi di sini, lagi di Surabaya, berarti harus ada yang tanggung jawab itu. Mungkin beri masukan dulu ke orang tua ya. Iya, iya, Ustaz. Ya, harus ada TPA, harus ada yang ngajar dulu. Pengajar apa adanya dulu deh. Buka, kan mumpung orang tua kan takmir. Iya, Ustaz. Nah, beri masukan itu biar masjidnya jadi hidup setiap sore. Nah, nanti dari takmir ini usulkan ke masyarakat biar masyarakat juga dukung. Iya, iya, Ustaz. Kalau masyarakat dukung, nanti anak-anaknya itu bisa diajak karena nanti masing-masing orang tua yang ngajak ke sini. Iya, iya, benar. Sampaikan problem bahwasanya anak kita ini semuanya tidak bisa baca Al-Qur'an. Benar. Ini problem besar. Bisa jadi masjid megah ini besok nih itu tidak ada yang sholat gara-gara tidak ada yang baca Al-Qur'an. Benar, Ustaz. Jadi sampaikan masalah aja ke mereka. Masjid besar ini nggak ada penerus. Kalau tidak ada penerus, masalah kita ini. Iya, iya. Ini kan mereka jadi panik juga kan. Besok kita nggak dengar suara azan lagi, nggak ada imam masjid lagi. Jadi mereka harus dimotivasi kayak gitu nih warga ini. Jadi takmir turun ke masyarakat, turun ke orang tua masing-masing, orang tua yang nanti bawa anak-anak ke Iya, iya. TPA. Itu harus. Nah, tinggal nanti metode cara pembelajarannya ya yang sudah berlaku aja. Biasanya pakai apa? Ya, Iqra, Ustaz. Iqra. Ya sudah pakai Iqra. Nah, nanti pas lagi kuliah di Jawa ini cari ada yang bisa bantu untuk nyumbang itu enggak. Iya, iya, Ustaz. Kalau misalnya Iqra-nya terbatas. Tapi saya yakin tiap masjid ada Iqra Al-Quran itu pasti ada. ada. Nah, itu tinggal yang problemnya bukan Iqra-nya, problemnya Yang minatnya, gurunya. Yang minatnya, Ustaz. Gurunya juga. Oh, gitu, Ustaz. Kalau mending ada guru. Yang peminat nanti datang. Kalau tidak ada guru, mau ada peminat pun nggak bisa jalan. Iya, iya. Gurunya dulu. Dari guru dulu, Ustaz. Iya. Ada peminat nggak ada guru, bagaimana mau jalan? Iya, iya. Oke. Tapi kalau ada guru, nggak ada peminat, nanti bisa jalan tuh pelan-pelan. 1 datang, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Kan kayak gitu cara pikirnya. Tapi kalau mikir peminat dulu, Iya, iya. ya gurunya nggak ada sama saja. Mau belajar ke siapa? Guru dulu berarti. Guru dulu. Nanti peminat nyusul. Iya, iya. Berarti Al-Quran dulu, Ustaz, ya? Awal yang harus kita bina. Iya. Mending itu dibina Al-Quran dulu TPA. Yang lainnya tuh ngikut nanti tuh. Iya, 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 Ustaz. Dari anak-anak ini nanti pengaruh ke orang tuanya pengaruh ke anak-anak lainnya lagi. Dari kalau bisa ngajarkan sampai yang tua, Iya, iya. ya yang tua, kelas yang sepuh, itu pengaruh lagi ke situ. Bikin kelas mereka sendiri lagi. Kan saya yakin nanti yang sepuh-sepuh ini pingin juga belajar tuh, mereka pada senang. Iya, iya. Senang untuk belajar Al-Quran tadi. Bikin mereka kelas sendiri, jangan gabung dengan yang muda-muda gitu loh. Apalagi gabung dengan anak-anak. Bikin kelas sendiri, jamnya sendiri. Iya. Jadi sesuaikan jam dengan jam mereka gitu loh. Gitu. Ustadz Arifin nanti yang ngatur, sesuaikan dengan mereka, jangan sesuaikan dengan jadwal antum. Oh, iya, iya, iya. Karena kan warga itu kan beda-beda, ada yang kesibukan sore harinya dia ngurus apa sawah ya sana. Ke sana kebun, Ustaz. Nah, ngurus kebun, apa kebunnya? Kayak karet gitu, Ustaz. Karet. Kan berarti mungkin setelah maghrib baru ada itu. Iya, kadang, Ustaz. Kan mereka capek kerja. Setelah maghrib berarti itu. Setelah maghrib, Ustaz. Kalau anak-anak nanti diatur lagi, anak-anak itu luangnya kapan. Oh, iya, iya, Ustaz. Sayang itu gak diajarin Al-Quran itu. Awal dari situ dulu, di sini juga sama dulu dari Al-Quran dulu, baru kemudian ke dakwah yang lainnya. Oh, jadi dari Al-Quran tadi itu masyarakatnya lumayan dekat gitu. Iya, Oh, karena gak ada yang protes kalau Al-Quran diajarin. iya, iya, iya. Kan mereka juga butuh. Iya kan? Iya, iya, Ustaz.
Apalagi? Berarti ini udah terwakili lah mungkin Ustaz. Karena problemnya misalnya Ustaz, kan tadi kan ana mau dakwah mereka itu Ustaz ya. Kan biasanya kita di masjid Ustaz. Tapi mereka itu sholat itu enggak Ustaz. Insya Allah pelan-pelan dari situ nanti yang lainnya iya. pada nyusul. Yang tadi Ustaz. Heeh. Al-Quran dari Ustaz ya. Al-Quran dulu. Mau ngajak-ngajak ketok pintu, ayo sholat, ya mungkin juga kan. Mereka nanti tanya cara sholat gimana. Mendingan kita kan sudah ada TPA, nanti kan yang lainnya nyusul. TPA anak-anak, habis itu bikin yang dewasa gitu. Bikin kelas dewasa sendiri lagi. Kalau sini itu ada kelas anak-anak, TPA, ada yang remaja, ada yang ibu-ibu muda, ada yang ibu-ibu sepuh. Memang tergantung pengajar di sini. Ngajar dulu berarti Ustaz. Siapa yang mau ngajar? Iya, iya. Dari bapak dulu. Awalnya bapak anak tuh ngajar juga Ustaz. Udah berapa bulan. Tapi karena kadang ayah anak kan sibuk juga beliau Ustaz. Kan Beli apa? PNS? enggak Ustaz. Ayah anak petani Ustaz. Petani karet tadi? Iya. Oke. Jadi kan sudah punya, ini kan tidak terlalu sulit kalau penghasilan kan? Iya, enggak terlalu Ustaz. Nah, antum juga sudah ada penghasilan di situ tuh. Iya. Lumayan tuh karet kan? Nah, itu sudah berarti aman. Antum pulang kampung pun nggak bingung dengan maisha. Aman tuh. Tinggal neruskan bapak aja. Tapi harus ada pengajaran Quran tadi. Iya. Jadi dari ekonomi tidak ada kesulitan di sana. Beda kalau yang ada kesulitan ekonomi. Kalau di sini kan kesulitannya ada di ekonomi juga. Karena yang laki-laki itu harus pergi ke Jogja. Jadi sulit cari pengajar laki-laki gitu. Iya, iya. Kalau saran saya sih, jadi kan didukung sama ibu-ibu. Ibu-ibu Ustaz. Iya. Iya, iya. Cari ibu-ibu yang bisa ngajar Al-Quran. Kenapa ibu-ibu? Ya, ibu-ibu itu lebih lemah lembut, lebih sabar, seperti dia perlakukan anaknya sendiri. Cari orang situ Iya, iya. yang bisa baca Al-Quran. Nanti mereka ini yang istilahnya dididik, dikasih pengajaran khusus gitu. Insya Allah kalau sudah ada dari kekuatan takmir mudah. Gitu. Apalagi? Mungkin itu udah terwakili dan insya Allah Ustaz. Dari Al-Quran dari nanti dekat masyarakat Ustaz. Ya. Mungkin ngajak mereka juga nanti. Cari pengajarnya ibu-ibu. Pengajar berarti Ustaz. Iya. Ya, karena sudah punya penghasilan mah gampang, dia nggak perlu penghasilan jadi ngajar Al-Quran juga lah. Iya, iya Ustaz. Sudah ada kebun, ada ini kan, orang kayak gini lebih mudah. Kalau sini kita butuh beri pada yang ngajar karena mereka juga butuh. Karena ya tadi laki-lakinya kerja di Jogja, yang perempuan kadang nggak ada kerjaan di sini gitu. Yang ibu-ibu itu memang kita ada tiap bulan tuh ada pemberian khusus untuk mereka, mukafah khusus untuk mereka gitu. Di tempatnya di masjid atau di rumah? Bagusnya di masjid. Di masjid. Sehingga masjidnya makmur. Benar, benar. Di samping tadi kan ada kekuatan takmir. Iya, iya. Siapa tahu dari masjid antum ini jadi contoh untuk masjid yang lainnya. Jadi tidak hanya satu masjid yang datang. Iya, iya. Bisa jadi masjid-masjid sekeliling situ juga tidak ada TPA. Belum ada. Nah, itu kan. Di kampung anak kayaknya setahuannya itu di Kampar Kiri Hulu itu TPA enggak ada. Oke. Siapa tahu dihidupkan dari situ dulu tuh. Yang lainnya pada datang semua. Kan kejadiannya di sini kayak gitu. Kan dari TPA sini dulu kan, semua ini datang ke sini sampai 500 santri. Sekarang Ustaz. Jadi hidupkan satu, tapi nanti yang lainnya karena butuh datang semuanya. Tapi TPA ini nggak mengganggu pembelajaran mereka saya. Makanya setelah sekolah kan. Oh iya, iya. Di sekolah diajarkan Al-Quran nggak? Enggak. Ada madrasah gitu? Enggak ada. Tidak ada juga kan? Nah, berarti mereka punya masalah di situ semua. Iya. Masalah ini yang harus besarkan gitu loh di sana. Masa kita tidak ada penerusnya baca Al-Quran? Itu aja yang dibesarin. Dan kan kalau dibesarin mereka kaget juga. Iya ya. Iya. Masa mungkin 2040 kita sudah tidak ada lagi generasi yang bisa baca Al-Quran tuh. Kan sedih juga mereka. Nah nanti ke depannya
Dari situ nanti yang santri ini diajarin ya mudah-mudahan sekolah lagi, lanjut terus Ustaz. nanti ada penerus-penerusnya. Iya. Bisa jadi di Masjid Antum, ada di masjid-masjid yang lain. Gitu. Masya Allah. Sudah terbuka. Alhamdulillah Ustaz. Kemarin di video yang di Rumah TV belum ada ini ya? Pembahasannya beda. Dia kemarin itu dakwah di masyarakat. Iya, Ana lihat kalau mereka kan yang awalnya udah kajian gitu Ustaz. Iya. Kalau Ana memang dari awal Ustaz. Nah, bagusnya TPA. Saya selalu bilang ke anak-anak UIM juga kayak gitu. TPA Ustaz. Tapi kalau luar negeri, lulusan luar negeri masih punya ini. Masa saya ngajar Al-Quran? Saya bilang ngapain kamu pandang kamu lulusan mana? Bukan itu kan, tujuannya untuk dakwah. Iya Ustaz. Mau dakwah jalan kan? Kalau mau dakwah jalan ya itu. Di sini dari Al-Quran dulu. Wong saya aja masih ajar anak-anak kalau ada TPA. Tapi saya ngajar pelajaran. Saya kasih pelajaran fikih. Nanti mereka balik di kelas, ada pelajaran Al-Qurannya. Samping mereka sudah ada silabus. Antum nggak perlu pakai silabus, sesuaikan aja. Sesuai di kampung Ustaz. Sesuaikan di kampung, kebutuhan. Nanti ngajarin selain Iqra tadi, ada pelajaran lagi. Makanya kita butuh banyak pengajar. Iya Ustaz. Antum pegang pelajaran umumnya, pelajaran fikih gitu ya, keseharian. Nanti yang ibu-ibu tadi yang saya bilang, itu mereka yang ngajarin turun. Nah, tapi nanti butuh upgrade mereka ini, ibu-ibu ini. Saran saya, belajar ke AMM yang punya Iqra. AMM itu cuma di Jogja sini. Oh iya. Di kota gede. Belajar ke AMM yang punya Iqra langsung. Mereka biasanya ada pelatihan ke daerah juga. Oh ada Ustaz? Ada. Bisa ngundang mereka ke daerah. Atau kalau mau bagus, belajar ke mereka langsung. Mereka kasih tahu metode belajar Iqra. Karena mereka yang punya gitu loh. Iya. Kan dari Kiai Haji Asad Humam ya. Gitu. Insyaallah. Berarti permasalahannya jelas, sudah jelas ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Apalagi? Ini untuk masalah tauhid kan ada sebagian asatizah gitu Ustaz. Ada kata mereka itu kita dakwah harus tauhid dulu katanya. Itu gimana Ustaz menanggapi itu Ustaz? Al-Quran ada tauhidnya nggak? Ada Ya Ustaz. sudah selesai. Nah. Jangan terlalu kaku gitu loh. Iya Ustaz, iya Ustaz. Jangan terlalu kaku kan. Ya benar Ustaz. Nanti saya masuk dengan Al-Quran, saya bahas tafsir Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada tauhidnya. Iya. Sudah terjawab. Iya. Ditekankan aja nanti ketika pelajaran. Tapi ada sebagian di kampungan Ustaz. Anak kan kampungan ini tasawuf Ustaz ya. Kadang mereka sudah melihat anak sering khutbah gitu Ustaz. Mereka kadang tanya itu yang belum bisa lah kita jawab Ustaz untuk mereka Ustaz. Apa? Kayak misalnya apa hukumannya baca Yasin ketika Gak usah dijawab dulu. oh gitu Ustaz. Biar aja. Masalah-masalah Pak, gitu Ustaz. Jalankan aja Pak, gitu aja. Ini yang salah satu juga. Ya pelan-pelan, gak mesti tradisi kita bahas sekarang gitu loh. Oh, udah Ustaz. Jangan. Biarin aja. Karena tahu sendiri gitu loh. Iya. Itu yang susah itu kadang mungkin karena awal-awal belajar Ini dulu kan Ustaz. kalau kita ubah itu bisa jadi konfliknya besar kan? Besar Ustaz. Nah, makanya gak usah dibahas. Bilang Pak, jalanin aja Pak, itu Bapak gitu. Oh iya. Itu aja. Tapi kadang Ustaz mereka kan ada misalnya keluarga mereka karib kerabat mereka meninggal Ustaz. Mereka baca Yasin Ustaz. Tapi karena kita nggak ikut Ustaz, jadi pandangan mereka tuh agak lain gitu sama kita Ustaz. Oh, ini Ustaz ini kenapa nggak ikut, berarti ada sesuatu gitu Ustaz. Ini bilang aja, ini saya keyakinannya kayak gini Pak. Oh. Bapak jalani aja, gitu aja. Oh iya Ustaz. Gitu aja gak masalah. Jangan singgung itu. Intinya kita yang tadi dulu Ustaz ya. Iya. Al-Quran dulu Ustaz ya. Ya. Kalau antum bahas Al-Quran gak singgung itu, aman itu terus. Nah, nanti kalau ada orang kritik antum lagi nih, kok antum gak singgung-singgung kayak gitu? Iya. Biarkan saja, kan mereka tidak tahu masalah kita. Iya. Mendingan saya tetap bertahan dakwah lama gitu ya, daripada saya hancurkan dakwah di awal-awal. Iya. Kan jadi manfaat lagi. Antum diusir dari kampung kan gak jadi manfaat lagi, gak bisa dakwah lagi kan? Iya Ustaz. Mendingan saya nggak singgung itu, jalan aja. Nanti ada saatnya Ustaz ya. Biarin aja waktu berlalu. Oh gitu Ustaz. Iya. Biar aja nanti tahu sendiri gitu loh.
Karena perubahan itu kan tidak mesti dibicarakan langsung, ada bisa dengan orang lain. Kadang mereka sadar, Ustaz. Kadang mereka sadar sendiri. Gitu aja, jangan terlalu terburu-buru. Nggak perlu ngikut orang juga gitu. Ustaz Firdaus kan aman-aman aja kan? Iya, alhamdulillah aman. Beliau nggak singgung gitu juga kan? Iya. Iya dah. Iya. Nah, kalau beliau singgung itu pasti beliau tidak bisa jawab dakwah di pelosok. Iya, Ustaz. Biarin aja. Mendingan orang itu tahu kita tidak lakukan amalan itu daripada kita beritahu amalan itu tidak boleh dilakukan. Iya. Mana yang lebih ringan? Lebih ringan yang kedua. Pertama kan? Yang pertama, Ustaz. Saya diam aja, saya nggak lakukan itu. Itu masih lebih ringan. Saya tidak lakukan saja, orang sudah tahu itu. Oh, ini amalannya ada sesuatu nih. Karena kita tokoh lah Ustaz ya. Di masyarakat ya Ustaz ya. Iya. Biarkan aja. Kalau mereka tanya, ya maaf saya nggak bisa. Tata caranya macam-macam, karena saya tidak pernah diajarkan dari dulu. Itu detailnya. Oh iya. Kan kalau disuruh maju juga nggak bisa kan? Iya. Baca apa amalihnya dulu, bingung. Iya. Apa yang dibaca, bingung juga. Ini yang kedua Ustaz, yang selanjutnya Ustaz. Masalah kan setelah sholat di sana itu zikir jamaah Ustaz, kadang mereka tuh suruh anak zikir ketika anak imam. Tapi anak bilang nggak bisa Ustaz. Biasanya kalau anak imam itu anak kasih mic-nya sama mereka Ustaz. Kasih aja sama mereka. Gitu, lebih aman, pintar itu. Aman Ustaz. Aman. Kasih saja ke mereka. Benar mereka mau kan? Alhamdulillah Ustaz. Iya sudah. Setelah itu doa Ustaz. Ini yang kadang mereka kasih mic ke antum. Iya Ustaz. Fadul Ustaz, doa kadang. Antum harus doa. Iya kadang doa Ustaz, kadang enggak gitu Ustaz. Sudah terima aja. Doa Ustaz ya. Iya. Doa saja. Insyaallah. Pelan-pelan aja. Masalah furu masih apalah Ustaz ya. Kita ikuti dulu Ustaz. Iya, dimaklumi. Iya. Itu muskilah juga Ustaz. Ya pelan-pelan lah, semuanya itu serba pelan. Mendingan saya pelan-pelan tapi nanti jadi gitu daripada saya buru-buru gak jadi apa-apa. Iya. Ustaz di sini udah berapa tahun mulai dakwah Ustaz? Sini sudah dari nikah 2007. 2007 Ustaz, masyaallah. Anak 2005 lahirnya Ustaz. 2007 nikah sini, terus 2008 anak pertama lahir, terus 2010 saya ke Saudi. Tapi dakwahnya belum mulai. Oh, belum Ustaz. Baru belajar dulu. Mengenal sini dulu. Iya. 2013 setelah dari Saudi baru mulai. Itu udah fokus dakwah Ustaz. Udah fokus dakwah. Itu masih SD itu ya. Oh, SD. Ustaz. Antum masih SD kan? Anak 2000 berapa Ustaz? Itu 2013 baru saya balik dari Saudi. Baru SD. SMP. Ustaz. SD. SD Ustaz. Ya. Berarti sekarang udah berapa tahun Ustaz ya? Ya mungkin kalau itu dari 2013 sudah 12 tahun ya. 12 tahun. Masyaallah lama juga Ustaz. Ya baru. Awal-awal gimana Ustaz mereka ketika antum buat DPA Ustaz? Ya semua nerima. Nerima Ustaz. Sampai yang beda kiai pun terima. Jadi kita kumpulkan yang ahli Al-Quran lah yang di... kasih tahu problem ini. Oh iya. Kapan balik ke sana? Insyaallah 2 minggu lagi Ustaz. Ini mau kemana habis ini? Ke Ngawi insyaallah Ustaz. Oh tempatnya nih? Iya. Mas Ud? Iya, itu yang pondok ya. Punya pondok ya? Ya beliaunya. Orang tua? Terus di sana mau ngapain? Ziarah aja Ustaz. Ziarah aja. Gitu pokoknya. Mungkin itu aja Ustaz. Ya baik. Udah cukup insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.